Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pak Kris dan Tosan Haji, jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Terima kasih pada semua viewers dan subscribers yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang sebilah Tosan Haji yang beberapa saat lalu saya terima, dan baru hari ini, hari Sabtu tanggal 2 April 2022, saya punya waktu untuk membuka paketnya dan kita akan lihat bilahnya seperti apa. Dalam kesempatan ini tidak lupa pula saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah bagi yang menjalankannya. Mohon maaf lahir batin dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur Pak Kris dan Tosan Haji, sebilah tombak lengkap dengan sarungnya. Kita lihat berbagian warongkonya berukir, kita melihat ukiran yang sepertinya lawasan ini modelnya. Kayunya dari teksturnya ada dua kemungkinan, ini kayu timoho putih atau kayu mentaos. Dua-duanya memang biasa dipergunakan untuk warongko Tosan Haji karena memang sangat ringan dan teksturnya bagus. Kita akan langsung saja melihat bilahnya. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Besinya ini sekitar 17 cm-an. Kita lihat ada meduk yang, ini meduknya meduk susulan ini ya, bukan meduk iras. Kita hitung jumlah looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Look 13. Bilahnya sangat tebal karena di tengahnya ada semacam odo-odo nih. Jadi di bagian sor-soran ini sangat tebal, kokoh. Tapi dari penampilan bilah secara keseluruhan, dia itu termasuk singset, atau kalau kita bicara dengan tentang tata gerak, itu ini menggambarkan bilah yang lincah, prigel. Kita lihat di permukaan bilahnya ini tidak diwarangi, hanya dibersihkan, tapi kelihatan sekali di permukaan bilah ini jarang terlihat ada bercak karat.
atau korosi. Itu menandakan bahwa bilah ini sangat padat dalam penempaannya, kualitas tempanya sangat bagus. Kembali lagi tadi tentang bilah tombak ini, berluk 13. Kalau kita lihat dapurnya, maka ini masuk dalam dapur tombak Korowelang. Kita tahu ada beberapa jenis tombak Korowelang. Yang biasa kita lihat ada tombak Korowelang yang bagian bawahnya itu bulat, ya. Dan ini bagian bawahnya melebar. Kalau kita melihat pamor yang ada di sini, ya, ini pamornya pamor gaya-gaya pamor Sultan Agung. Besinya juga warna besinya, warna logamnya maksudnya, dan gaya pamornya ini serta bentuk dari bilah yang prigel tapi gagah ini kesannya. Jadi seorang senior memberikan estimasinya bahwa ini bertangguh Sultan Agung. Panjang bilah dari tombak ini itu sekitar 27 cm. Ya. Dan pamor yang terdapat dalam bilah ini masuknya pamor pendaringan kepak, ya. Sultan Agung atau sering disingkat dengan SA, yaitu seorang raja dari Wangsa Mataram Islam yang ketiga, berkuasa pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Banyak peristiwa besar terjadi dalam masa pemerintahannya, terutama yang sangat terkenal yaitu adanya Perang Batavia, penyerbuan oleh pasukan Mataram Islam ke Batavia untuk mengusir penjajah, yaitu kolonial atau VOC waktu itu, VOC Belanda dari bumi Nusantara. 2 kali penyerbuan, akan tetapi mengalami kegagalan karena banyak faktor, terutama kalah dalam strategi perangnya. Belanda dengan sangat liciknya mempergunakan telik sandi, yaitu orang-orang pribumi yang dibayar untuk menghancurkan lumbung padi, persediaan makanan dari para prajurit Mataram Islam selama penyerbuan maupun pada saat mereka kembali ke Mataram. Itulah faktor terbesar dari kekalahan Perang Batavia. Tapi melihat dari kekuatan dan persenjataan, kekuatan pasukan dan persenjataannya sebetulnya memang jauh kalah dari persenjataan VOC waktu itu. Mereka sudah menggunakan, sebagian besar menggunakan senjata api yang sangat mereka kuasai.
tercatat dalam kisah sejarah beberapa pengkhianatan atau membelotnya beberapa prajurit Mataram dan garis komando yang tidak solid menyebabkan efektivitas dari serangan ini sangat lemah. Itu antara lain. Sultan Agung Anyakrakusuma itu adalah nama gelarnya setelah beliau bertakhta. Nama asli, nama kecil beliau adalah Raden Mas Colang, putra atau cucu dari Panembahan Senopati, yaitu Raja Mataram Islam pertama sebagai kakeknya, dan Raden Mas Colang ini adalah anak dari Sunan Seda Krapyak. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, untuk filosofi dari estetika tombak ini, yaitu dapur, korowelang, dan pamor pendaringan kebak, akan kita bahas dalam episode berikutnya. Karena saya sampaikan di awal tadi bahwa ini ada beberapa macam tombak korowelang. Yang satu kebetulan saya juga memiliki berupa tombak korowelang dengan bagian bawahnya ini berbentuk bulatan. Jadi nanti akan kita perkenalkan juga pada episode berikutnya kedua tombak ini sambil kita bahas estetikanya. Terima kasih atas waktunya sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.